Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan kuliah mata kuliah stabilitas dan analisis produk. Mata kuliah ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama terkait hal-hal yang berhubungan dengan farmasi kimia akan diampu oleh Bu Reslali dan saya. Sedangkan materi-materi setelah UAS adalah materi-materi yang terkait dengan formulasi kaitannya dengan stabilitas yang akan diampu oleh Pak Ilham dan Pak Jakwan. Berikut ini adalah materi pertemuan sebelum UTS ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait pendahuluan dan teori stabilitas. Kemudian pekan-pekan berikutnya kita akan belajar terkait analisis stabilitas itu sendiri. Dilanjutkan tentang regulasi dan standar, baik regulasi yang level nasional, regional, dan regulasi yang berlaku di internasional. Kemudian pertemuan ketujuh sudah masuk ke stabilitas produk di industri. Di sini materinya adalah stabilitas produk di industri kosmetik. Nah, sedangkan materi setelah UTS, materi untuk bahan UAS adalah mulai akan dijelaskan terkait formulasi produk solid, semi solid, dan liquid dalam upaya untuk menjamin stabilitas produk. Kemudian bagaimana aplikasi stabilitas produk tersebut di pertemuan 12-13 akan dipelajari juga baik di industri farmasi maupun di industri makanan. Di pertemuan ke-14 Anda akan belajar tentang analisis risiko dan manajemen kualitas. Di pertemuan berikutnya adalah berbagai inovasi terkini dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas maupun upaya-upaya untuk melakukan pengujian stabilitas. Berikut ini outline dari materi pertemuan kita hari ini. Materi pertemuan pertama terkait pendahuluan dan teori stabilitas. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang konsep dasar dari stabilitas produk. Kemudian kita juga akan pelajari apa tujuan evaluasi stabilitas. Kemudian kita pelajari juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas, serta yang terakhir jenis-jenis stabilitas itu sendiri. Setelah mengikuti pertemuan hari ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang teori stabilitas terkait konsep dasar dari stabilitas produk, serta harapannya Anda bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis stabilitas maupun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dari suatu produk farmasi. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama ini, yaitu terkait konsep dasar stabilitas produk. Stabilitas produk didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk farmasi untuk mempertahankan apa? Mempertahankan identitas, potensi, kualitas, dan kemurniannya dalam batas yang ditetapkan selama periode penyimpanan dan penggunaan. Artinya, kalau sediaan farmasi ini awalnya saat selesai diproduksi kadarnya 100%, bukan berarti sampai ke pasien harus 100%. Kadarnya boleh turun, tetapi masih dipertahankan dalam batas yang ditetapkan. Misalnya Farmakope menetapkan 90-110%. Artinya masih boleh turun sampai batas 90%. Kapan? Sampai kapan? Sampai selama periode penyimpanan dan penggunaan. Artinya selama masa kedaluarsa dan sampai ke pengguna atau ke pasien. Mengapa evaluasi atau uji stabilitas ini penting untuk dilakukan? Tujuannya yang pertama untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk sampai masa kedaluarsanya. Yang kedua, untuk menentukan kondisi penyimpanan. Industri harus bisa menuliskan di leafletnya kondisi penyimpanan yang paling ideal, yang optimal untuk sediaan yang diproduksinya. Demikian juga untuk menentukan kemasan yang tepat. Pada saat memproduksi, industri sudah merancang kemasan yang paling tepat apa yang menjamin stabilitas dari produknya.
Selain itu juga diperlukan untuk mendukung proses pendaftaran produk. Jadi regulasi nasional itu pendaftaran produk diatur oleh BPOM. Syarat-syaratnya apa saja? Salah satunya adalah uji stabilitas. Demikian juga pendaftaran produk di level internasional untuk ekspor atau untuk industri-industri yang penanam modal asing. Maka evaluasi stabilitas ini mutlak harus dilakukan. Kita masuk ke apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas dari suatu produk farmasi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi stabilitas produk farmasi. Yang pertama adalah sifat bahan aktif maupun sifat eksipiennya. Yang kedua adalah bentuk sediaan itu sendiri. Bentuk sediaan farmasi bisa tablet, sirup, injeksi, dan lain-lain. Masih banyak yang lain ya, krim, semi solid aja ada bermacam-macam ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan di sini meliputi suhu, kelembapan, cahaya, oksigen, dan sebagainya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi adalah kemasan. Kemasan baik kemasan primer maupun kemasan sekunder. Kita lihat satu persatu dari yang pertama sifat bahan aktif dan eksipien. Stabilitas obat tentu saja sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari zat aktif. Zat aktif ini biasa kita sebut active pharmaceutical ingredient ya atau API. Misalnya zat itu mudah teroksidasi atau dia sensitif terhadap cahaya atau zat tersebut mudah terhidrolisis atau yang lain ya sifat kimianya di mana dia bisa mengalami reaksi-reaksi tertentu. Selain bahan aktif, eksipien atau bahan tambahan juga bisa mempengaruhi. Ada beberapa bahan tambahan yang bersifat reaktif, misalnya laktosa. Laktosa itu gula reduksi yang kalau dia digunakan dalam formula bersama dengan zat aktif yang mempunyai kandungan yang mempunyai gugus amin, maka bisa terjadi reaksi Maillard. Nanti kita lihat di belakang. Atau ada bahan tambahan yang mengandung pengotor, mengandung impuritas. Ngotor ini contohnya peroksida. Kandungan peroksida dalam polietilen glikol bisa mempercepat reaksi oksidasi yang dialami oleh bahan aktif jika bahan aktif tersebut dilarutkan atau bertemu dengan PEG sebagai eksipien. Sehingga bagi industri farmasi, interaksi antara zat aktif dengan eksipien ini sudah harus dipertimbangkan sejak di awal tahap formulasi. Jadi karakteristik zat aktif, karakteristik eksipien sudah harus dikaji, sudah harus dipelajari, dan resiko-resiko terjadinya interaksi tadi sudah harus diidentifikasi dan dihindari atau dipertimbangkan di tahap formulasi. Nah, ini contoh tadi sudah kita sebutkan ya, kita sudah dilihat reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini adalah reaksi non-enzimatik yang terjadi antara gugus amin, ya, gugus amin dengan gula reduksi. Jadi reaksi ini menghasilkan pigmen coklat yang merupakan suatu senyawa melanoidin. Jadi di tablet yang diproduksi, tablet yang dihasilkan akan muncul bintik-bintik coklat seperti ini. Contohnya tabletnya mengandung laktosa dan zat aktifnya punya gugus amin primer atau amin sekunder. Maka selama proses stabilisasi rentan menghasilkan produk dengan bintik-bintik kecoklatan seperti ini selama masa penyimpanan. Faktor yang kedua adalah bentuk sediaan atau formulasi. Bentuk sediaan padat, tablet, kapsul, dan sebagainya, itu bisa mengalami reaksi ketidakstabilan karena terjadi polimorfisme. Polimorfisme ini keberadaan bentuk kristal yang berbeda-beda dari sebuah zat aktif. Kemudian juga bisa mengalami hidrolisis yang terjadi karena perubahan kelembapan. Jadi uap air yang ada di udara masuk ke dalam sediaan kemudian menyebabkan hidrolisis dari zat-zat aktif yang memang mudah sekali mengalami hidrolisis.
Yang kedua, bentuk sediaan cair, bisa sirup, bisa larutan, suspensi, atau emulsi. Tentu saja karena pembawa utamanya air, maka bentuk sediaan cair ini akan lebih mudah atau lebih rentan terhadap reaksi hidrolisis, juga reaksi oksidasi, dan tentu saja sediaan ini lebih rentan terhadap kontaminasi oleh mikroba, karena air adalah media yang nyaman untuk hidup mikroba. Kemudian yang ketiga ada sediaan steril. Sediaan steril baik dalam bentuk injeksi maupun tetes mata. Sediaan ini sangat sensitif dan memerlukan kontrol yang tinggi terhadap pH. Misalnya nih, zatnya stabil di pH rendah, tapi diformulasi dengan menggunakan pH yang dengan menggunakan pengawet yang bekerja aktif di pH yang agak tinggi, cenderung netral atau cenderung basa, maka efektivitas pengawetnya pada pH terlalu tinggi itu tidak baik, sehingga akan mengganggu stabilitas sediaan steril tersebut. Kemudian proses sterilisasinya juga berpengaruh pada stabilitas dan kejernihan, karena pada sediaan injeksi ada disyaratkan partikulat gitu ya di sediaannya. Tidak boleh kalau tidak jernih, nggak boleh ada partikulat dan sebagainya. Sehingga pemilihan bentuk sediaan ini penting jika diketahui zat aktifnya akan mengalami degradasi. Tentu saja akan dipilihkan bentuk sediaan yang meminimalkan terjadinya degradasi zat aktif tersebut. Selain itu, bentuk sediaan ini juga menentukan pemilihan strategi pengawetan, strategi penambahan zat pengawet. Contohnya pada emulsi, ya. Jadi ketidakstabilan emulsi bisa terjadi karena emulsi mengalami creaming. Ini 5 formula emulsi ini disimpan baru pada suhu setengah jam, ya. Beberapa emulsi masih stabil, tapi ada 2 yang sudah mulai terjadi creaming. Di penyimpanan 45 hari, ternyata yang tadinya stabil juga menjadi tidak stabil. Demikian selanjutnya hingga 5 hari kemudian. Faktor yang ketiga adalah kondisi penyimpanan. Jadi suhu yang tinggi, kelembapan yang tinggi, cahaya, dan keberadaan oksigen sangat mempengaruhi pada stabilitas. Suhu misalnya, suhu yang tinggi jelas akan mempercepat terjadinya reaksi degradasi kimia dari suatu zat aktif. Kelembapan yang tinggi, maka kelembapan itu bisa masuk ke dalam sediaan memicu reaksi hidrolisis. Contohnya pada aspirin. Aspirin yang dibiarkan di tempat terbuka atau tidak tertutup rapat bisa muncul bau cuka gitu ya. Dan bisa terjadi kerusakan bentuk padat. Misalnya tablet efervescent, jika ada kelembapan yang terlalu tinggi, maka bisa terjadi di bagian tepi dari tablet efervescent tersebut bisa rusak. Cahaya untuk senyawa-senyawa yang bersifat fotodegradasi bisa mengalami fotodegradasi, maka perlindungan dari paparan cahaya harus diberikan baik lewat kemasan atau pada proses produksinya juga harus dikerjakan di ruang yang minim cahaya. Terakhir ada oksigen. Oksigen tentu saja merupakan sumber atau yang paling berkontribusi pada reaksi oksidasi dalam hal penyimpanan ya. Reaksi oksidasi contohnya pada adrenalin. Larutan adrenalin bisa berubah menjadi coklat karena dia mengalami oksidasi. Sehingga kondisi lingkungan ini sangat menentukan stabilitas, sehingga perlu instruksi penyimpanan yang jelas pada etiket, sehingga uji stabilitas itu mutlak harus dilakukan untuk memberikan dasar untuk menuliskan instruksi penyimpanan pada sediaan produk farmasi. Ini contohnya ya, jadi nekardipin mengalami fotodegradasi, rusak oleh cahaya, sehingga sediaan injeksi nekardipin disimpan dalam wadah ampul ember gitu ya, yang berwarna coklat untuk melindungi zat dari paparan cahaya UV. Oke, faktor yang terakhir, yang keempat adalah tentang kemasan, baik kemasan primer maupun sekunder. Kita tahu kemasan primer adalah kemasan yang kontak langsung dengan produk, misalnya vial, blister, atau botol sediaan cair, ya. Di mana kemasan primer ini harus bisa mencegah
migrasi kelembapan, atau mencegah cahaya masuk atau oksigen masuk, dan juga mencegah interaksi antara wadah dengan obat. Contohnya, jangan sampai kemasan primer ini menyebabkan terjadi adsorpsi nitrogen ke dalam material kemasan yang mengandung PVC. Ini bisa terjadi, gitu ya. Kemudian kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu tentu saja misalnya karton atau dus luar, tujuannya untuk memberikan perlindungan dan perlindungan tambahan dari cahaya, dari kelembapan, dan kerusakan mekanis. Tentu saja pemilihan material kemasan adalah bagian penting dari desain formulasi. Ini contoh pengaruh kemasan ya. Jadi material yang terbuat dari bahan PVC bisa menyebabkan lepasnya material DEHP. Nanti dilihat ya DEHP ini apa. Menyebabkan migrasi atau lepasnya DEHP dari material kemasan plastik ini kesediaan. Sediaannya di sini contohnya injeksi siklosporin, di mana terjadi risiko toksik. Kalau kita lihat ini kurva dengan bertambahnya waktu selama kondisi penyimpanan, maka konsentrasi DEHP di larutan injeksi terus meningkat, baik di konsentrasi sediaan yang 0,5 mikro per mililiter ataupun yang 2,5 mikro per liter. Tentu saja ini harus menjadi perhatian karena risiko toksik tadi. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang jenis-jenis stabilitas. Ada beberapa kategori yang mengklasifikasikan jenis stabilitas itu berbeda-beda. Ada yang 4, tapi saya gunakan yang 5 ini. Stabilitas dikelompokkan menjadi stabilitas fisik, kimia, mikrobiologi, toksikologi, dan stabilitas terapeutik. Kembali ke definisi stabilitas tadi, kalau tadi stabilitas adalah kemampuan sediaan mempertahankan, maka kalau stabilitas fisik adalah kemampuan sediaan mempertahankan sifat fisik aslinya. Apa saja sifat fisik itu? Bisa penampilannya, ukuran partikel ya, struktur partikel, viskositas, kekerasan tablet, pelepasan, dan sebagainya, yang lebih ke karakteristik fisik. Contohnya, suspensi. Tadi suspensi bisa berisiko mengalami ketidakstabilan karena terjadinya creaming atau terjadi caking, atau pada emulsi bisa terjadi pemisahan fase atau koalesensi. Pada sediaan padat bisa terjadi perubahan polimorf atau rekristalisasi fase amorf yang ini mempengaruhi kelarutan dan tentu saja akan mempengaruhi atau menyebabkan disolusi menjadi turun. Untuk sediaan tablet atau kapsul misalnya, kalau disimpan pada kondisi dengan kelembapan tinggi bisa terjadi penyerapan lembab sehingga menyebabkan tablet atau kapsul menjadi lunak atau rapuh atau terjadi picking atau capping. Parameter ujinya apa saja? Tentu saja bisa kita ukur nih ukurannya partikel, kemudian viskositas, kemudian kita lakukan juga pengujian disfraksi sinar X untuk melihat polimorfisme, atau kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan uji disolusi. Atau penilaian visual tadi ya bisa dilihat tadi contohnya pada emulsi, oh ternyata ada bagian yang memisah dan seterusnya. Itu adalah berbagai pengujian atau indikator yang menunjukkan parameter stabilitas fisik. Mencegahnya bagaimana supaya tidak terjadi? Tentu saja dengan optimasi eksipien, bahan-bahan tambahnya apa, kemudian juga optimasi proses pembuatannya. Bahan tambahan ini bisa surfaktan atau pengental kalau untuk suspensi atau emulsi. Bisa juga dengan mengontrol suhu atau kelembapan dari ruangan produksi maupun ruangan penyimpanan. Kemudian juga bisa menggunakan kemasan penghalang, kemasan yang menghindari atau mencegah interaksi antara zat aktif dengan kemasan primer. Atau bisa juga dengan menggunakan zat aktif yang stabil amorfnya sehingga tidak terjadi polimorfisme. Nah, ini saya ambilkan contoh di farmakope. Jadi mata kuliah ini akan
membutuhkan Anda sering-sering melihat monografi di Farmakope. Ini saya ambilkan dari Farmakope Indonesia edisi 6, monografi zat aktif karbamazepin. Di situ disyaratkan salah satu pengujiannya adalah disfraksi sinar X. Disfraksi sinar X menunjukkan pola yang sama seperti pada karbamazepin. Jadi kalau ada industri farmasi punya sampel bahan baku karbamazepin, maka dia juga harus punya karbamazepin baku pembanding Fi, kemudian keduanya diuji di disfraksi sinar X, dibandingkan. Polanya harus sama. Kalau ada perbedaan pola, maka artinya ada kristal yang berbeda. Terjadi polimorfisme yang itu harus dihindari. Atau ya berarti zatnya tidak boleh begitu saja digunakan karena sudah berbeda dengan karbamazepin BPFI. Yang berikutnya adalah yang kedua terkait stabilitas kimia. Nah, dikatakan stabil secara kimia jika zat aktif ini tetap utuh atau tetap tidak berubah ya, baik identitasnya, zatnya seperti apa, maupun potensinya. Jadi dia tidak mengalami degradasi kimia. Contohnya, misalnya suatu zat bisa tidak stabil secara kimiawi karena dia mengalami hidrolisis. Baik, misalnya pada ester aspirin menjadi asam salisilat. Atau zat aktifnya mengalami oksidasi. Adrenalin, vitamin C itu yang sering mengalami oksidasi. Atau mengalami fotolisis, contohnya nifedipin, riboflavin, atau mengalami isomerasi atau tadi mengalami reaksi Maillard. Apa saja indikator pengujiannya? Farmakope pasti sudah mencantumkan ya dalam monografinya pengujian-pengujian baik untuk zat aktif maupun untuk pengotor. Kemudian juga dilakukan metode KCKT ya, karena dari metode KCKT itu bisa terdeteksi adanya puncak-puncak yang bukan merupakan puncak obat atau itu merupakan puncak dari pengotor. Selain itu juga dilakukan uji degradasi dipercepat atau diperoleh juga data profil fotostabilitas. Bagaimana mempertahankan stabilitas kimia ini? Tentu saja dengan mengatur pH, bisa juga dengan menambahkan antioksidan, menambahkan agen penghelat, kemudian juga menambahkan nitrogen headspace. Jadi headspace itu adalah ruang yang ada di antara obat, misalnya botol sirup nih, maka isinya botol sirup 60 ml isinya hanya 60 ml. Sisa di atas cairan yang di ruangan botol itu yang kita sebut dengan headspace. Nah, ruangan itu rongga itu diisi oleh udara, padahal udara bisa tadi mengandung oksigen, dia bisa memperantarai reaksi oksidasi, sehingga pada industri farmasi mereka bisa mengusir gas oksigennya dengan nitrogen sebelum botol atau kemasan itu ditutup. Itu yang dimaksud dengan nitrogen headspace. Kemudian bisa juga melakukan pelindungan terhadap cahaya, baik selama proses pembuatan dilakukan di ruangan yang minim cahaya atau dari kemasan primer sekundernya dipilih yang melindungi dari cahaya. Kemudian bisa menggunakan pemilihan eksipien untuk mencegah oksidasi, bisa dipilih eksipien dengan nilai peroksida yang rendah. Atau rekomendasi penyimpanan di suhu dingin jika perlu. Berikutnya ada stabilitas mikrobiologi. Jadi sediaan baik non steril maupun steril, dua-duanya rentan terhadap terjadi ketidakstabilan mikrobiologi. Bahan mikroba harus tetap dalam batas aman untuk sediaan non steril, dan untuk sediaan steril harus tetap steril gitu ya. Untuk sediaan steril seperti sediaan parenteral, sediaan oftalmik ya, sediaan yang digunakan di mata harus tetap terjaga steril. Contohnya, sediaan yang banyak mengandung air seperti sirup atau gel bisa mengalami pertumbuhan mikroba jika pengawet yang digunakan tidak memadai. Tadi sudah saya sampaikan, tidak memadai ini bisa karena kurang konsentrasinya atau dia tidak bekerja optimal di pH produk gitu ya. Jadi dia misalnya harus bekerja di suhu tinggi, di pH tinggi, ternyata produknya dibuat dengan pH akhir yang lebih rendah. Kemudian pada uji steril
bisa terjadi kegagalan sterilisasi karena produk ini bisa disterilkan dengan cara yang berbeda-beda, tapi dia bisa gagal. Misalnya otoklaf yang tidak berfungsi dengan baik, bisa terjadi kegagalan sterilisasi. Atau adanya kontaminasi partikulat atau mikroba, atau adanya endotoksin. Sehingga pada pengujiannya di farmakope ada nilai angka lempeng total, ada uji aktivitas pengawet, ada uji sterilitas, uji endotoksin, dan sebagainya. Pencegahannya bagaimana? Tentu saja perlu pemilihan pengawet yang tepat dan penentuan kadar pengawet yang tepat dan kompatibel. Dan pada saat sediaannya harus dibuat secara aseptik, ya benar-benar ruangan tempat pembuatan dan lain-lain itu aseptik. Atau kalau sediaan ini berisiko mengalami kontaminasi sehingga tidak terjamin sterilitasnya, kalau dibuat dalam multiple dose bisa dibuat dalam single dose. Atau bisa juga dilakukan edukasi penyimpanan pasca dibuka. Jadi sediaannya sudah steril, sudah sampai ke tangan pengguna dalam posisi masih steril. Tapi pada saat penggunaan pasca dibuka tidak digunakan dengan benar, tidak di ruangan steril, tidak menggunakan inkubator atau laminar airflow sehingga sediaan itu terkontaminasi dari luar. Nah, di farmakope aturan atau persyaratan mutu untuk stabilitas mikrobiologi ini sangat ketat, terutama untuk sediaan-sediaan injeksi. Ini contohnya saya ambilkan monograf untuk injeksi kanamisin sulfat. Syaratnya di sini sudah dituliskan, injeksi kanamisin mengandung kanamisin sulfat setara dengan kanamisin tidak kurang dari 90, tidak lebih dari 115 dari jumlah yang tertera pada etiket. Mengandung pengawet dan dapar yang sesuai ya. Jadi kenapa? Karena pengawet ini diperlukan untuk menjamin stabilitas mikrobiologi. Nah, di sini salah sebagian dari persyaratannya adalah yang pertama endotoksin bakteri. Disyaratkan tidak lebih dari 0,67 unit per miligram. Kemudian sterilitas, jelas pasti disyaratkan, memenuhi syarat. Lakukan penetapan dengan cara penyaringan membran. Bahkan di farmakope sudah disebutkan penetapan sterilitas itu pakai cara yang mana. Kemudian pH juga disyaratkan. Kemudian bahan partikulat. Bahan partikulat juga ada, nanti bisa dilihat di lampiran dari farmakope nomor 751. Harus memenuhi syarat seperti tertera pada injeksi volume kecil. Kemudian syarat lain memenuhi syarat seperti tertera pada injeksi. Jadi kita harus lihat monografi injeksi, persyaratannya apa saja. Semuanya harus dipenuhi oleh injeksi kanamisin dan harus dipenuhi saat setelah proses produksi untuk keperluan pendaftaran dan harus tetap dipenuhi sampai dia masa kedaluarsa. Berikutnya adalah jenis stabilitas yang keempat, yaitu stabilitas toksikologi. Produk farmasi tidak boleh membentuk impuritas, ada zat lain gitu ya, atau tidak bertambah jumlah impuritas yang berbahaya selama proses pembuatan penyimpanan, termasuk impuritas yang berasal dari kemasan. Ya, jadi impuritas ini, senyawa berbahaya ini bisa berbahaya karena dia bersifat mutagenik atau karsinogenik atau nefrotoksik, hepatotoksik. Jadi harus dijamin stabilitas toksikologi ini. Contohnya, senyawa nitrosoamin akan terbentuk jika ada gugus amina dan nitrit. Bisa saja zat aktifnya atau eksipiennya mengandung amina, kemudian juga ditambahkan pengawetnya dari derivat nitrit. Gitu. Maka keduanya bisa bereaksi membentuk senyawa nitrosamin yang toksik. Atau lepasnya partikel dari plastik atau karet dari kemasan. Contohnya tadi sudah ya, DEHP dari kemasan plastik. Atau dilaminasi kaca. Kalau partikelnya dari kaca, maka gesekan-gesekan dari kaca itu bisa menyebabkan delaminasi. Rupturnya bagian-bagian partikel kecil dari kaca ini. Itu bisa berbahaya untuk produk farmasi kita. Atau bisa juga produk degradasi toksik tertentu dari zat aktif. Misalnya
tetrasiklin bisa mengalami degradasi menjadi epianhidrotetrasiklin yang itu nefrotoksik. Ya. Apa saja parameter pengujiannya? Tentu saja kalau di farmakope pasti ada profil impuritas toksikologi. Jadi bisa kita lihat nanti di monografi ada batas cemaran organik. Batas cemaran organik ini ada disebutkan di farmakope. Kemudian juga ada studi-studi untuk kemasan, apakah kemasan ini melepaskan zat-zat ke dalam sediaan dan sebagainya. Kemudian pencegahannya bagaimana, gitu ya. Tentu saja perlu dirancang proses yang meminimalkan keberadaan impuritas ini atau cemaran, gitu ya. Tentu saja bisa juga dengan memilih bahan kemas yang aman dan kompatibel, mengontrol atau mencegah oksidasi, mengontrol pH, dan penyimpanan yang terkendali. Ini saya ambilkan monografi dari karbamazepin. Ya, jadi karbamazepin ini disyaratkan cemaran organik. Cemaran organiknya tadi dilakukan secara KCKT. Di situ dibutuhkan larutan baku karbamazepin baku pembanding Fi, kemudian senyawa sejenis A dan senyawa sejenis B. Senyawa sejenis A karbamazepin maupun senyawa sejenis B karbamazepin ini adalah impuritas-impuritas yang sering ada di dalam bahan baku karbamazepin, sehingga penting untuk ditentukan jumlahnya. Nah, dan di farmakope sudah dituliskan dengan detail cara penetapan kadarnya. Yang terakhir adalah stabilitas kelima, yaitu stabilitas terapeutik. Di sini produk farmasi harus mampu mempertahankan efikasi kliniknya. Efikasi klinik itu berarti potensinya, ya, efektivitasnya, dan tentu saja parameter pentingnya di sini adalah bioavailabilitas, ketersediaan hayati ya sesuai yang tertera di label, selama masa simpannya dan masa penggunaan. Contoh yang sering terjadi adalah potensi yang turun karena lebih rendah dari spesifikasi. Misalnya kadarnya sudah dibuat 100%, ternyata turun hingga di bawah 90%, sehingga menyebabkan berkurangnya dosis efektif. Atau perubahan profil disolusi atau profil pelepasan. Misalnya tadi perubahan bentuk kristal bisa menurunkan kelarutan sehingga akan menurunkan disolusi. Atau sediaan yang tadinya dirancang lepas terkendali menjadi sediaan yang lepas cepat. Ini tentu saja berbahaya ya, karena dosis akan sangat tinggi di waktu yang pendek. Atau karena absorpsi zat aktif ke wadah, sehingga dosis yang diberikan, dosis yang ada sediaan akan turun. Untuk senyawa-senyawa terapeutik protein atau peptida bisa kehilangan aktivitasnya dan justru menyebabkan potensi imunogenik jika terjadi agregasi protein. Bagaimana pengujiannya? Tentu saja farmakope mensyaratkan nih uji potensi, uji disolusi, uji bioekivalensi BABE ya juga sangat diperlukan, termasuk uji stabilitas in use. Bagaimana meningkatkan atau mencegah ketidakstabilan terapeutik ini? Tentu saja dengan pemilihan formulasi yang tepat, kemudian pemilihan kemasan yang bisa menjaga ketersediaan hayati. Misalnya menggunakan polimorf yang tepat, menggunakan pelapis untuk kemasan, menggunakan wadah-wadah yang tidak mengadsorpsi, gitu ya. Kemudian instruksi-instruksi yang detail, instruksi yang jelas di kemasan. Misalnya dikocok dengan baik, dilindungi dari cahaya, gitu ya. Dan juga melakukan validasi uji in-use stability. Ini untuk tugas kelompok ya, jadi saya minta Anda membagi diri menjadi 10 kelompok dengan jumlah per kelompoknya imbang ya, sama atau sebanding antar kelompok. Kemudian kasusnya sudah ada di Edlink, kasus dikerjakan di lembar kerja yang telah diberikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1 mengerjakan kasus pertama dan seterusnya. Kemudian tugas diunggah dalam bentuk PDF di Edlink, cukup 1 file yang diunggah saja per kelompok. Oke, baik, sekian untuk materi hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan segera diunggah di Edlink.
Mohon maaf, hari ini kita tidak bisa kuliah offline, tapi pekan depan hari Kamis kita akan tetap kuliah offline di kampus seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.